Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan lillah. Salatu wassalaman ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa ahwalukum ayyatuhal jamaah YouTubiyah? Najahakumullah. Berjumpa kembali pada video pembelajaran kaidah bahasa Arab. Pada video ini kita akan membahas ana'atu, sifat atau kata sifat pada susunan sebuah kalimat. Sebelum membahas na'at secara panjang lebar, perlu diketahui bahwasanya na'at itu terbagi dua bagian, yaitu ada na'at hakiki, adalah sifat yang to the point, menuju kepada yang disifatinya. Yang kedua ada na'at sababi, yaitu sifat yang tidak menuju secara langsung kepada yang disifatinya. Jadi kebalikan na'at hakiki. Pada kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan na'at yang bagian pertama, yaitu na'at hakiki. Na'tun, na'at atau sifat, kata sifat. Na'at ini mempunyai dua rukun, yaitu man'utun dan na'tun. Man'utun itu yang disifati atau dikenal dengan istilah mausuf, dan rukun yang kedua ada na'tun na'at atau istilah yang sudah familiar adalah sifat. Nah, na'at dan man'ut atau man'ut dan na'at ini dua pasangan yang harus serasi selaras supaya mencapai sakinah mawadah warohmah. Harus serasi selaras dalam hal apa saja, yaitu harus memenuhi syarat atau selaras dalam 4 hal dari 10 hal yang tersedia, atau harus selaras serasi memenuhi 4 syarat daripada 10 syarat yang ada. Itu namanya tatobuk, selaras. Hal apa saja atau syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya pasangan na'at man'ut ini selaras? Yaitu yang pertama, jenis kelaminnya harus sama, harus selaras, yaitu fitadhkiri wa ta'nisi. Salah satu dua jenis, baik jenis mudzakkar atau jenis muannas, harus salah satu memilih. Jika man'utnya, rukun yang pertama itu mudzakkar atau jenis laki-laki, maka na'at pun harus mudzakkar. Jangan berbeda. Ini pasangan na'at man'ut, bukan pasangan yang lain. Kalau yang lain harus berbeda jenis supaya normal. Kalau ini harus serasi, selaras. Contoh na'at man'ut yang serasi, selaras, tatobuk dalam jenis mudzakkar adalah kata kitabun jamilun yang ada pada kalimat ada kitabun jamilun. Ini kitab yang bagus. Nah, jamilun adalah na'at untuk kitabun, yaitu man'ut kitabun, buku. Nah, ini kitabun man'utnya atau mausufnya yang disifatinya itu jenisnya mudzakkar, maka na'atnya jamilun juga harus mudzakkar, jangan muannas. Ciri mudzakkar apa? Ciri mudzakarnya jamilun seperti apa? Yaitu gampang, tidak ada tak marbutoh, tidak dibaca jamilatun. Itu tandanya mudzakkar. Contoh yang na'at man'ut pasangannya ini jenisnya muannas dalam kalimat hadihi maktabatun jamilatun. Nah, maktabatun jamilatun ini adalah pasangan na'at man'ut atau man'ut na'at. Mana na'atnya? Na'atnya adalah jamilatun, man'utnya maktabatun. Maktabatun ini yang disifati atau man'ut atau mausufnya ini adalah jenisnya muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutoh, maktabatun dibaca. Maka na'atnya atau sifatnya harus muannas.
yaitu dibaca jamilatun, jangan jamilun. Maktabatun jamilatun, man'ut na'at atau na'at man'ut serasi dalam jenisnya, yaitu sesama mu'annas. 1 dari 2 sudah terpenuhi, yaitu mudzakkar mu'annas. Masuk kepada 1 dari 3, yaitu fil ifradi. Jika man'utnya isim mufrad, maka na'atnya harus isim mufrad. Contoh, hada muslimun sabirun. Kata muslimun sabirun itu pasangan man'ut na'at. Man'utnya muslimun, na'atnya sabirun. Nah, sabirun ini ya, na'at harus tatobuk, harus serasi dengan muslimun sebagai man'utnya yang disifati, yaitu adalah isim mufrad. Hada ini muslimun satu orang Islam, sabirun yang satu orang sabar. Yang sabar satu orang. Jadi sifatnya isim mufrad atau satu orang yang sabar. Watasniati, atau jika pasangan naat man'ut ini atau man'ut naat ini isim tasniyah, maka harus serasi dalam isim tasniyah kedua-duanya. Contoh, hadani muslimani sabirani. Hadani ini 2 orang laki-laki, muslimani 2 orang Islam, sabirani yang dua-duanya sabar. Nah, muslimani ini man'ut ya, isim tasniyah, sabirani naat juga harus isim tasniyah, dibaca sabirani 2 orang yang sabar. Wal jam'i, atau jika tidak isim mufrad pasangan ini atau isim tasniyah, yaitu dibentuk dari isim jamak, maka pasangan naat man'ut ini juga harus sama-sama jamak. Contoh, haulai muslimuna sabiruna. Haulai itu mereka, muslimuna orang-orang Islam, sabiruna yang semuanya sabar-sabar. Nah, muslimuna man'ut dibentuk dari isim jamak, maka sifatnya naatnya juga harus isim jamak. Sabiruna dibaca sabiruna isim jamak. Sudah 1 dari 3. Berarti 1 tambah 1 2. Tadi kan harus ada 4 ya. Jadi tinggal 2 lagi hal atau syarat yang harus dicari. Harus serasi tatobuk dalam segi apa? Man'ut na'at atau na'at mantun yang selanjutnya, yang 2 selanjutnya itu fi raf'i wa nasbi wal jari. Segi i'rabnya itu harus serasi, harus tatobuk, harus selaras. Fi raf'i jika man'utnya rafa, maka na'atnya harus rafa. Contoh, hadza muslimun sabirun. Nah, dibaca mun, maka sabirun na'at juga harus baca run. Sama-sama dibaca i'rab rafa. Kalau wa nasbi i'rab nasab man'utnya, maka naatnya juga harus nasab. Contoh, ra'aitu musliman sabiron. Dibaca man, maka ron dibaca ron, huruf akhirnya. Musliman sabiron itu serasi, jangan musliman sabirun, tidak serasi naatnya. Jika man'utnya jar wal jari, maka naatnya juga harus jar. Contoh, marartu bi muslimin sabirin. Nah, muslimin sabirin ini pasangan man'ut naat yang sedang jar. Muslimin dibaca min ke bawah, kasroh tanwin, maka naatnya sabirin juga harus dibaca kasroh tanwin atau dibaca jar. Kebetulan di sini kasroh tanwin, maka dia tandanya kasroh. Itu 2 tambah 1 3. 1 lagi. Dalam segi apa? Fitat kiri wa ta'rifi. Segi umum dan khusus juga harus serasi. Jika man'utnya yang disifatinya ma'rifah, maka naatnya juga harus isim ma'rifah. Al-muslimus sabiru ini adalah contoh naat man'ut yang dibentuk dari isim ma'rifah. Muslimu sebagai man'ut, isim yang disifati dibentuk dari isim ma'rifah, ada alif lamnya, maka as-sabiru sebagai naat pun harus dibentuk dari isim ma'rifah, yaitu diberi alif lam. Baik, masuk pada al-mabahisu, pembahasan secara tekstual. Anak tu yang dinamakan naat atau sifat huwa adalah tabi'un, isim yang mengikuti man'utnya atau kata sebelumnya, mengikuti kata yang disifati, yudhkaru yang fungsinya disebutkan dalam atau disusun dalam sebuah kalimat, yaitu liudhiha untuk menjelaskan ma
isim atau kata qoblahu yang berada di sebelumnya. Bibayani sifatin, dengan menerangkan sifat fihi yang ada di kata tersebut atau kata yang ada di sebelumnya si naat ini. Jadi yang dinamakan naat atau sifat itu isim yang mengikuti apa? Mengikuti 4 hal dari 10 tadi, ya. Dan fungsinya disusun setelah man'ut ini adalah untuk menjelaskan si man'ut tersebut jika dibentuk dari isim ma'rifah naatnya. Sedangkan jika dibentuk dari isim nakirah si man'ut tersebut, maka fungsinya sebagai tahsis atau menentukan yang umum. Anatu yatba'u al-man'uta fi tadhkiri wa ta'nisi wa fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa fi rafi wa nasbi wal jarri wa fi tankiri wa ta'rifi. Anatu syaratnya naat adalah yatba'u mengikuti al-man'uta isim yang disifatinya fi tadhkiri dalam hal jenisnya, baik itu dibentuk dari isim mudzakkar man'utnya wa ta'nisi maupun dibentuk dari isim mu'annas. Jadi tadi sudah disebutkan di bagian pembahasan, yaitu mengikuti jenisnya. Ya, jika man'utnya mudzakkar maka naatnya mudzakkar. Jika man'utnya mu'annas maka naatnya mu'annas. Juga mengikuti wa fil ifradi wa tasniyati wal jam'i. Wa fil ifradi mengikuti naat kepada man'ut itu dalam segi isim mufradnya, wa tasniyati dan atau dalam isim tasniyah menunjukkan 2, wal jami atau mengikuti dalam hal isim jama, ya sudah diterangkan di bagian pembahasan. Juga yang ketiga wa fi rafi wa nasbi wal jarri harus mengikuti dalam i'rabnya man'ut si naat ini. Wa fi rafi jika man'utnya rafa maka naatnya rafa, wa nasbi jika man'utnya nasab maka naatnya juga harus nasab, wal jarri jika man'utnya jer maka sifatnya harus jer atau naatnya harus jer. Yang keempat mengikuti wa fi tankiri wa ta'rifi dalam segi keumumannya. Jika man'utnya wa tankiri isim nakira maka naatnya isim nakira, wa ta'rifi dan jika dibentuk man'utnya dari isim ma'rifah maka naatnya harus isim ma'rifah. Itu adalah ketentuan awal atau syarat awal. Idza kana na'tu li jam'i ghairil aqil, ada ketentuan lain. Idza kana jika ada na'tu sifat atau na'at tersebut li jam'i ghairil aqilin untuk menyifati atau untuk man'ut yang dibentuk dari isim jama yang tidak berakal, dijamin untuk jama aqilin yang tidak berakal, fa inna na'ta maka sungguh bahwasanya naat atau sifat tersebut yakunu ada mufradan harus dibentuk dari isim mufrad muannasan. Keluar dari ketentuan tadi, ketentuan awal, jika ya naatnya itu atau sifatnya untuk menyifati man'ut yang dibentuk dari isim jama yang tidak berakal, jamaknya itu bukan ya jama untuk manusia atau yang berakal, maka naatnya tidak perlu sama, ya tidak perlu jamak lagi, tapi harus atau wajib bahkan dengan dibentuk dari isim mufrad mu'annas menunjukkan satu, jenisnya perempuan. Mislu seperti contoh ihdal lughati rasmiyati. Yang dicontoh naat man'ut ada al-lughati ar-rasmiyati. Nah, al-lughati ini isim jama, ya man'ut yang disifati, ya diartikan beberapa bahasa. Nah, ar-rasmiyati ini ya adalah naat atau sifat dari al-lughati. Nah, sifatnya ini tidak jama, tapi cukup dengan isim mufrad mu'annas. Ar-rasmiyati ini adalah menunjukkan satu dan jenisnya perempuan karena ada tak murbutoh. Ya, ihda al-lughatil ar-rasmiyati salah satu dari bahasa-bahasa resmi.
Nah, lughati ini bahasa-bahasa jamak, artinya banyak bahasa. Ar-rasmiyatu resminya nggak perlu resmi-resmi, tapi resmi saja sudah cukup. Jadi karena lughati bukan man'ut dari apa? Dibentuk dari jamak yang berakal, tapi ghair akil bahasa tidak berakal kan ya. Contoh yang kedua, kutubun kasiratun dalam kalimat ladaya kutubun kasiratun. Ladaya saya punya, kutubun buku-buku, kasiratun yang banyak. Nah, kutubun ini man'ut dibentuk dari isim jama, jama taksir, maka diartikan buku-buku atau beberapa buku. Nah, punya sifat bukunya banyak, yang banyak kasiratun. Nah, kasiratun ini cukup dibentuk dari isim mufrad muannasnya, sifat untuk kutub. Cukup kata yang menunjukkan satu, jenisnya perempuan. Kasiratun yang banyak. Tidak kasiratun tidak ya, tapi kasiratun cukup. Masuk pada at-tadribatu, latihan-latihan soal untuk kaidah na'at man'ut. Tapi sebelumnya ikra il-faqrata, bacalah dulu paragraf berikut untuk mengidentifikasi, yaitu kulla na'atin, nomor 1, semua na'at atau sifat yang ada di paragraf tersebut. Arak muasani, nomor kedua, kulla man'utin, semua man'ut atau isim yang disifati pada paragraf tersebut, sebutkan semua. Nomor 3, kulla nakiratin, cari semua isim nakirah yang ada pada paragraf tersebut. Cukup sekian pembahasan na'at man'ut pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.